aku Natalia Oktaviani dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, hari ini kita bakal bahas mengenai bencana. Bencana yang pastinya masih ada hubungannya dong dengan prodi aku. Jadi kita bakal bahas mengenai pencegahan bencana. Hah? Bencana dicegah gimana caranya? Kita ini membahas pencegahan ya, bukan cara menstop bencana. Jadi ada beberapa bencana yang kita bisa cegah, contohnya kayak banjir. Nah, itu kita bisa cegah. Selain itu ada bencana yang dampaknya yang bisa kita cegah. Jadi kita bakal fokus sama salah satu bencana, yaitu bencana tsunami. Bencana tsunami ini seperti yang kita tahu, bencana yang dampaknya itu cukup parah dan cukup besar biasanya. Nah, Indonesia sendiri termasuk daerah yang rawan sama bencana tsunami karena Indonesia terletak di titik pertemuan tiga lempeng tektonik. Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan lebih dari 900 km per jam. Nah, kalau tsunami ini udah nyampe di pantai yang dangkal, teluk atau sungai, kecepatannya itu bakal menurun, tapi ketinggian gelombangnya bakal naik sampai puluhan meter, bahkan bersifat merusak. Institusi yang berwenang dalam hal peringatan dini bencana tsunami adalah BMKG. Namun sampai saat ini belum ada ahli dari institusi yang berhasil membuat prediksi mengenai kapan bencana tsunami akan terjadi dengan sangat tepat. Kita dapat mengenali wilayah-wilayah atau daerah yang rentan atau berpotensi terdampak bencana tsunami dengan mengenali rambu-rambu yang telah dibuat oleh instansi pemerintah tadi. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh mengenai pencegahan. Terus pencegahannya gimana ngelakuinnya? Ya, pencegahan yang bisa kita lakukan itu pertama pastinya kita belajar dulu tentang penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana ini dibagi jadi 3. Pertama, prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, prabencana. Prabencana ini dilakukan sebelum bencana terjadi. Apa sih yang bisa kita lakuin sebelum bencananya terjadi? Nah, pertama yang bisa kita lakuin itu mengetahui dan mengenali tanda-tandanya dulu. Sebelum bencana tsunami terjadi, biasanya ada tanda-tanda. Yang pertama, gempa. Gempanya itu intensitasnya agak lama dan kuat biasanya. Terus selain itu ada bunyi gemuruh dari tengah-tengah laut. Biasanya air laut juga sangat surut drastis. Selain itu juga ikan-ikan terdampar. Hewan-hewan akan menjauhi pantai dan laut. Setelah gempa tadi, kita harus memantau informasi dari media-media resmi mengenai potensi bencana tsunami. Nah, setelah beberapa tanda-tanda tadi, usahakan untuk pergi ke tempat yang tinggi. Diam di sana selama beberapa waktu setelah gempa besar terjadi. Nah, setelah itu kita juga harus mengetahui tingkat kerawanan dari tempat tinggal kita akan bencana potensi tsunami. Dan setelah itu juga kita harus mencari tahu jalur evakuasi tercepat untuk ke tempat yang lebih tinggi. Apa sih yang bisa kita lakuin saat terjadi bencana? Padahal kita pastinya bakal panik dong kalau ada bencana. Nah, beberapa hal yang perlu kita ketahui setelah terjadinya gempa yang pertama tadi atau gempa yang cukup besar, pastinya akan berdampak pada rumah kita. Jangan dulu sibuk merapikan rumah, karena kita harus waspada akan adanya gempa susulan. Kalau kita sedang berada di rumah, kita perlu tetap tenang. Tarik nafas, buang, habis itu kita bimbing keluarga kita ke tempat yang lebih aman. Perlu kita ingat kalau tidak semua gempa itu berpotensi tsunami, tapi perlu kita ingat juga kalau kita mendengar sirine atau suara tanda bahaya dari pihak yang berwenang, maka kita harus cepat-cepat menjauhi pantai. Selain itu juga kita harus mendengarkan peringatan dan arahan dari pihak yang berwenang mengenai kemana kita harus evakuasi. Ketika kita sudah sampai di tempat evakuasi atau tempat yang lebih tinggi, diam di sana dulu karena biasanya gelombang kedua dan gelombang seterusnya itu akan lebih besar daripada gelombang sebelumnya. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan arahan dan peringatan dari pihak yang berwenang. Jangan kembali sebelum dinyatakan aman, karena tsunami biasanya tidak hanya terjadi dalam satu gelombang atau satu kali saja. Biasanya bisa sampai 2, 3, atau bahkan 5 kali. Ingat sekali lagi, jangan kembali sebelum dinyatakan aman oleh pihak yang berwenang. Hindari melewati jembatan. Kita sangat dianjurkan untuk evakuasi dengan berjalan kaki. Apabila kita sedang menaiki kendaraan dan macet, usahakan kita untuk cepat turun, tutup kendaraan Anda dan evakuasi dengan jalan kaki saja. Apabila Anda sedang berlayar atau sedang berada di tengah laut, teruslah berlayar, jangan mendekati pelabuhan. Ingat selalu untuk mengutamakan keselamatan kita, bukan benda atau barang. Waspada dengan instalasi listrik dan pipa gas. Tetap di luar gedung yang masih tergenang. Ketika memasuki gedung, hati-hati akan ancaman adanya fondasi yang rusak atau roboh. Dengarkan informasi dan arahan dari pihak yang berwenang.
dengarkan informasi mengenai kondisi airnya, juga informasi mengenai di mana adanya tenda darurat. Apabila terluka, segera cari pos kesehatan untuk mendapatkan perawatan. Nah, itu tadi apa-apa aja yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi bencana. Ingat, yang paling penting itu tetap tenang, karena kalau kita panik kita nggak akan tahu di mana jalan keluar, di mana tempat evakuasi, dan selain itu kita juga perlu mendengarkan, baik-baik mendengarkan informasi dan arahan dari pihak yang berwenang. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih.